lagi nih bareng Joriji dan Ragam Indonesia. Udah gak sabar nih pengen nyobain kuliner uniknya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi nih fams untuk sarapan atau makan siang kamu nanti. Habis kenyang makan, jangan lupa jalan-jalan ya, biar gak pening mikirin kerjaan. Langsung aja berangkat! Wih, rame banget fams. Udah gitu banyak stand-stand makanannya lagi. Wah, ini tuh salah satu festival yang rutin tiap tahunnya di Jogja fams. Namanya Festival Pasar Kangen. Di sini nih fams, kamu bisa ngerasain berbagai macam masakan jadul yang bikin kamu nostalgia. Gak hanya masyarakat Jogja aja, wisatawan pun juga penasaran, kok bisa seramai ini ya? Malum fams, sudah 2 tahun terakhir tidak diadakan karena pandemi. Gak heran, antusias masyarakat ini luar biasa. Acara Pasar Kangen ini udah ada sejak tahun 2007 dan kali ini merupakan tahun ke-14-nya acara ini diselenggarakan fams. Mantap! Gak perlu lama-lama lah, cus langsung kita lihat nih ada menu-menu kulineran apa aja sih. Nah, Joy kasih tahu ya tips and trik ini selama di Pasar Kangen kalau kamu belum tahu mau nyari apa. Pertama, kita cari nih yang antriannya rame. Biasanya petanda itu kuliner unik dan enak banget pastinya fams. Kedua, karena suasana rame, gak usah terlalu banyak bawa-bawa barang ya. Takutnya terjadi hal yang gak diinginkan lagi. Kan kita kan gak tahu, ya gak? Jadi tetap waspada dan jaga barang kamu masing-masing. Nah, yang terakhir, siapin uang yang banyak. Cicing. Apalagi kalau kulineran kayak gini. Wah, pasti hilaf deh bawaannya, ya nggak? Apaan tuh? Kok digoyang-goyang gitu? Oh, Joy tahu nih. Ini sih jajanan oto kecil nih, fams. Namanya es goyang. Disebut dengan es goyang karena cara membuatnya dengan digoyang-goyang gerobaknya, fams. Lucu ya? Kalau anak-anak era tahun 90-an ini pasti tahu nih sama es goyang ini. Bikinnya udah pasti fresh from gerobak. Es ini terbuat dari campuran santan dan gula yang dimasukkan ke cetakan yang ada di dalam gerobak ini. Goyang-goyangkan selama kurang lebih 5 menit. Esnya jadi deh. Kenapa kami ikutan goyang? Gak usah lagi, gak ngaruh. Malah ikutan. Biasanya es goyang ini disajikan dengan topping meses, kacang, saus coklat, dan masih banyak lagi. Zaman sekarang sih udah sulit banget fans menemukan es goyang kayak gini. Wajar aja jadi serbuan pengunjung di Pasar Kangen ini. Es yang satu ini juga gak kalah enaknya nih fans. Masih es jadul yang jadi idola di jajanan sekolahan zaman dulu. Es gosrok namanya. Dikenal es gosrok karena saat buatnya menggunakan balok es yang diserut dan menimbulkan suara srok, srok, srok. Oh gitu toh. Lalu es yang sudah menjadi seperti salju ini dipadatkan dan diberi sirup sebagai pemanis dan penarik warnanya. Beberapa daerah di Indonesia ada juga nih yang mengenalnya sebagai es serut. For your info aja nih fams, di Jepang pun es serut merupakan jajanan yang populer di saat musim panas. Nah, kalau yang satu ini, pada tahu nggak kamu fams? Salah satu makanan tradisional yang melegenda nih. Asalnya dari Purworejo, Jawa Tengah. Nah, biar makin berasa suasana Jogjanya, santapnya di angkringan fams. Kira-kira mereka tahu nggak ya fams? Ayo, tebak-tebakan deh sama Joy. Nah, kamu pada tahu nggak nih, ini makanan tradisional apa namanya? Dan cara makannya gimana? Nggak tahu, apaan? Duh, kalian ini, untung aja saya baik hati. Makanan legendaris ini, kue celorot fams. Cara makannya bukan dikupas ya lapisannya, tapi tinggal dorong aja bagian bawahnya. Kue celorot ini terbuat dari tepung beras dan dicampur dengan santan dan gula merah. Rasanya manis gurih gitu fams, bikin nagih lah pokoknya. Wah ini nih, jajanan tradisional yang disukai banyak anak-anak. Cara bikang. Kue tradisional ini terbuat dari tepung beras dengan campuran santan yang dipanggang fams. Biasanya sering ditemukan di pasar-pasar tradisional dan uniknya warnanya colorful fams. Ada yang kuning, hijau, coklat, dan putih. Lucu kan kalau warna-warni kayak gini? Disukai anak-anak karena rasanya empuk dan lezat. Wah, Joy juga suka sih, apalagi kalau gratis.
Sebelum makin jauh, kita tanya yuk ke salah satu pengunjung, gimana sih keseruan dari Pasar Kangen ini? Seneng banget, soalnya Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta itu ada banyak makanan, ada banyak jajanan, ada banyak barang-barang antik, sama yang paling seru itu ada berbagai kesenian tradisional. Jadi kayak aku bisa belajar gitu loh di Pasar Kangen Yogyakarta ini. Gak lengkap rasanya nih fams, kalau nggak menyantap minuman tradisional dari negeri kita ini. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi atau usodo. Jampi atau usodo memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan. Sampai sekarang pun jamu ini juga tetap dianggap sebagai pengobatan alternatif karena bahan utamanya herbal asli fams. Tapi nggak hanya karena kita mempunyai kekayaan rempah-rempah yang bisa membuat jamu, justru karena kombinasi dari berbagai bahan lah yang bikin menarik. Dan for your info nih fams, jamu udah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Awalnya jamu hanya diperuntukkan bagi kalangan istana kerajaan. Kalau zaman dulu sih fams, kita masih sering menemukan pedagang jamu karena punya ciri khas sendiri, yaitu dijual dengan cara digendong. Selain kulineran, di Pasar Kangen ini juga terdapat panggung pentas seni fams. Tentunya diperagakan oleh kelompok senian yang didatangkan dari daerah-daerah Yogyakarta. Di area outdoor ada stand kulineran tradisional dan panggung kesenian. Di bagian dalamnya ada berbagai macam barang-barang jadul serta permainan tradisional. Jadi tujuan dari Pasar Kangen ini apa sih? Kita tanya langsung yuk sama pelaksana acaranya fams. Pasar Kangen ini untuk mengangkat UMKM yang terdampak pandemi kemarin. Kita dimulai dari tahun 2007, lalu sampai sekarang menggunakan dana istimewa yang dimulai dari Taman Budaya sendiri, sampai sekarang masih bertahan untuk menjaga kelestarian kebudayaan di Yogyakarta, terutama di makanan, minuman, dan kesenian tradisional. Wih, mantap betul ya fams. Sukses ya acaranya. Mantul deh pokoknya.